Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di New Artomoro Channel, channel YouTuber cerita YouTuber pemula. Baiklah teman, dalam kesempatan ini saya ingin cerita terkait pengamatan ya, pengamatan eh, saya, pengamatan saya setelah hampir kurang lebih 1 bulan ya lahirnya channel New Artomoro, channel tempat ceritanya YouTuber pemula ini. Tentulah ini sebagai pengingat diri saya pribadi, diri saya sendiri, dan tentu ini bukan atau belum merupakan kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang final. Ini hanya pengamatan kecil saya. Ya, saya hanya mau cerita tentang itu sedikit, tentang pengamatan saya yang baru seumur jagung terkait perjalanan YouTuber pemula ya seperti saya ini. Jadi seperti ini, selama 1 bulan ini ya, walaupun itu belum final sih, setelah saya amati per-YouTubean ya, terkait per-YouTubean itu. Jadi ini pengamatan saya, dan tentu seperti yang pernah saya ungkapkan di cerita awal video ini, bahwasanya selain ini merupakan cerita YouTuber pemula, dan ini merupakan bagian dari pembuktian kita atau pembuktian saya sendiri ya. Nah, jadi misalkan ada yang ngomong begini, ngomong begitu, tentulah itu tidak hanya kita kumpulkan sebagai sebentuk pengetahuan. Artinya kita tidak hanya mengumpulkan pengetahuan itu di dalam kepala kita. Nah, itu seperti yang sudah saya ceritakan di awal-awal video di channel ini ya. Jadi walaupun hasilnya itu belum signifikan, belum maksimal ya, belum maksimal terkait hasil apa, misalkan dari sisi penonton channel saya ya, subscribe di channel ini. Artinya subscribe itu pelanggan, artinya belum banyak pelanggan ya. Kita sebagai kalau misalkan orang jualan, kita baru buka lapak ya. Bener ya teman ya. Nah, subscribe mungkin bisa dikatakan, bisa diartikan sebagai pelanggan ya. Jadi walaupun pelanggan saya belum banyak, artinya subscribe saya belum banyak, arah analisa atau pengamatan saya ini belum maksimal ya. Artinya setidaknya menurut saya nih ya, ini hanya pendapat pribadi saya terkait per-YouTubean ini. Ketika kita buat video terus diupload itu, selain dari teknis ya, teknis itu ibarat sebagai cara-cara berkendara, cara-cara perawatan lah ya, mungkin ya nama lain, seperti perawatan SEO, terus thumbnail, hashtag, tentu di luar dari itu, yang menurut saya itu yang menurut saya lebih efisien, khususnya di channel ini ya. Kalau di luar ini saya tidak tahu, kalau entah karena setiap pribadi
setiap channel itu tentulah memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri, dan tentu kita tidak boleh menjudge bahwasanya pengalaman si A salah, pengalaman si B salah, tentu tidak boleh. Semuanya kalau bisa dijadikan satu, karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan tentunya. Nah, di pengamatan saya ini pendapat saya, dan sekaligus untuk pengingat, sebagai pengingat diri saya sendiri. Nah, di luar yang saya sebutkan tadi, di luar SEO, di luar judul, di luar hashtag, di luar video sendiri, rekaman videonya, pembuatan channelnya video, di luar bagus atau tidak bagusnya, itu yang menurut saya, yang saya amati, dan apa yang terjadi ternyata yang lebih efisien sampai saat ini ya, sampai saya upload video ini, tentulah terkait oplosan ya, oplos video itu. Nah, jadi baik itu mau oplos dengan teknik-teknik tertentu, tentulah saya tidak akan menyebutkan ini terkait oplosan ini. Tentulah teman-teman semua, saudara-saudara saya semua tentu lebih paham. Nah, yang saya rasakan, yang saya amati, bahwasanya oplosan itu yang terjadi memang sih belum maksimal ya hasilnya di sini. Cuman saya sudah bisa mengamati bahwasanya ketika kita mengaitkan channel kita ini dengan channel besar, misalkan saya oplosnya dengan channel si A, channel besar si A ya, channel besar si A. Terus saya coba pakai HP istri saya atau anak saya yang notabene itu belum apa ya, belum begitu full untuk oplosan ya. Untuk ngoplos saya masih pakai artinya akun utama saya juga di HP ini, juga di HP yang untuk upload ini. Nah, yang saya amati ketika saya masuk pakai HP istri saya lah ya, contohnya istri saya, ketika saya buka YouTube. Nah, di situ sudah apa ya, disodorkan oleh pihak YouTube, direkomendasikan akun-akun yang saya kunjungi untuk dijadikan sebagai bahan oplosan tadi. Nah, ternyata di situ terkait artinya algoritmanya sudah mulai membentuk dasar-dasar algoritmanya. Nah, jadi saya mengatakan bahwasanya ini pendapat saya loh ya, pendapat saya. Tentulah teman punya pengalaman tersendiri, teman lain punya pengalaman sendiri. Intinya ya, sesama calon YouTuber tidak boleh saling mendahului. Nah, istilah ini juga saya pakai ketika di dunia nyata, di kehidupan nyata, bukan di sosial media YouTube. Itu sesama pendosa dilarang saling mendahului. Jadi seperti itu. Demikian teman, cerita YouTuber pemula dari saya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang pas atau kurang berkenan. Selanjutnya saya minta tolong kepada teman-teman, saudara semua, jika ada unek-unek, ada masukan, ada kritik untuk kebaikan kita bersama, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Selanjutnya terima kasih karena sudah mendukung channel ini, dan terima kasih juga buat yang sudah nonton video ini, video tentang cerita YouTuber pemula. Sampai jumpa di cerita YouTuber pemula selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.